Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang malaikat Allah, mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya selama ini. Kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan waktu di sekolah. Misalnya adalah tugas dari malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail adalah sebagai pemberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup di bumi dan lain seterusnya. Selain daripada itu, ternyata ada tugas lain dari malaikat Allah yang mungkin tidak pernah kita sadari, yaitu mendoakan manusia yang mengerjakan kebaikan. Lalu, apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah wahai saudaraku, doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu, malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah ingkar dan yang paling dekat kepada Allah. Siapakah golongan manusia yang sangat beruntung tersebut? Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat, yakni orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan. Bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh sebab itu, biasakanlah dan sempatkanlah apabila hendak tidur bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada shaf depan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan shaf sholat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang menyambung shaf
Dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan. Saat selesai sholat, yakni langsung berpindah tempat untuk bersandar atau sekedar mencari tempat yang lebih luas. Padahal jika kita mengetahui tetap berada pada tempat di mana kita mengerjakan sholat merupakan salah satu hal yang membuat malaikat akan mendoakan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu berselawat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat selama ia belum batal wuduknya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, tetaplah berada di tempat setelah selesai sholat sambil berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, orang yang melakukan salat subuh dan salat asar berjamaah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat salat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hambanya pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedelapan, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh sebab itu, doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau bahkan yang menyakiti hati kita. Insya Allah kita akan didoakan para malaikat supaya diberikan kekuatan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kesembilan, orang yang berinfak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti rugi orang yang berinfak. Dan malaikat lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang ke-10, orang yang makan sahur. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Tabrani. Kemudian yang ke-11, orang yang menyenguk orang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
tidaklah seorang mukmin menyenguk saudaranya, kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan berselawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-12, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.